Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami atas nama pemerintahan Desa Karangasem DKM beserta panitia kuliah subuh Desa Karangasem mengucapkan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubal alamin as-salihin. Wa 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak, anak soleh, para bapak, aku ketua DKM, hadir juga ketua MUI Karangasem. Tadi sambutannya hadir juga. Anak-anak perlu tahu Karangasem ada potensi banyak, di sesepuhnya banyak potensi itu kemampuan untuk dikembangkan, modal menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di tengah kehidupan masyarakat. Itu namanya potensi. Pak Ustadz Muhammad Sanusi, Ketua MUI Kecamatan Karangware, sebenarnya Karangasem. Nah, di Karangasemnya masih desa ya. Kita sesarengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Poho, aya ibu-ibu teu? Endi? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Andrima, asatid, kiai di sini, para sepuh, termasuk Bapak Ustadz Deden hadir malam ini, merasa bunga semua. Khususnya saya hanya bisa punya doa dan dorongan, 2D, D, doa dan apa anak-anak? Dorongan, doa dan dorongan. Kalau paku 2D-nya dana desa. Iya, dana desa jeung D2-nya di dana dewek aya. Itu Pak Andi mah hanya punya doa dan dorongan, mewakili asatid dan asatidzah Kecamatan Karangware, khususnya Desa Karangasem. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu mempotensikan keadaan diri kita masing-masing, menyemangati anak-anak kita, Pak Ustadz Uci, Pak Ustadz Mahmud, para asatidz di sini, Pak Samsuri, Pak Samsudin, Pak Daryo, semuanya menyemangati anak-anak kita
yang merupakan kader penerus masa depan kegiatan keagamaan khususnya dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya untuk di wilayah kecamatan Karangwareng, khususnya desa sendiri, yaitu membangun desa Karangasem dalam bidang kegiatan keagamaan mental spiritual. Ini yang harus kita syukuri bersama. Nah, para bapak, para ibu, dan anak-anak sekalian, hadani Allah ajma'in. Pada kesempatan malam ini kita bersama-sama memperingati satu malam kemuliaan, yaitu malam Nuzulul Quran. Dan kita sudah dibuktikan melalui anak-anak kita yang keren dan soleh. Amin. Anak-anak yang taat dan patuh serta giat melaksanakan kegiatan keagamaan. Insya Allah asatidah di sini yang saya tahu, saya amati wilayah Karangwareng saja ataupun Karangsembung. Kalau bilang hanya di Karangasem barangkali terlalu ujub, sombong, akan merusak amal kita. Minimalnya kita mampu menunjukkan kelebihan dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya dalam mengelola keagamaan, dalam mengelola anak-anak kita, dalam mendidik dan mendorong serta menyemangati para remaja kita, khususnya anak-anak kita sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan karakter keagamaan agar benar-benar menjadi masyarakat anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Desa lain alhamdulillah masih banyak kuliah subuh diisi oleh penceramah asatid yang masih notabene dalam tingkatan sepuh sadaya. Tapi kita potensikan di Karangasem alhamdulillah bisa muncul dengan kegiatan kuliah subuhnya Pak Kuwu, dengan kegiatan santunan jompohnya, dengan santunan anak yatimnya. Tadi pagi kuliah subuh penutupan sampai dengan posting barbarengan untuk bisa menunjukkan syiar li'i'la'i kalimatillah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Namun Paku nanto open, kurang-kurang nu jadi sepuh nanto open, nu jadi bapak nanto open, nu ngerti karena agamanya tengah didik bener-bener tengawasan, tengah bina, tengah bimbing. Awas, jangan salahkan Pak Andri, jangan salahkan kiai kita, ulah nyalahkan sesepuh orang, lamun masuk paham aliran pemikiran, ajaran anu bakal nyesatkan anak-anak kurang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar Al-Quran, nggak mau dekat dengan ulama, nggak mau belajar dengan kiai, nggak mau taklim dan hormat, malah mereka menjauhi, memusuhi, dan menjadi fitnah masyarakat bersama. Na'udzubillah. Nah ini alhamdulillah Karangasem masih muncul. Kita perkenalkan, bapak-bapak, ibu-ibu tahu ketua panitia sekarang Teh Ami dimunculkan, putra Panasir, ya, dengan dalang dan koordinator utama Al Ustadz muda kita Bapak Ustadz Hasan Al Gatengi bin Mahmud. Muncul juga Teh Dea, Kevina, kemudian Al Gagahi Abdurrahman Firdaus Santoso bin Andrianto. Muncul ada Derama, ada Tetedi, ada Adit, ada siapa? Ajay, ada Abdul dan istrinya, apa? Adiknya Nyai Nur
binti Tarmin. Tapal pada itu. Muncul ngaji kita, alhamdulillah, nggak disangka, nggak dinyana, dengan otodidaknya, dengan binaan awal kita bareng-bareng. Azhar bin Rahman yang baca tadi bacanya pinter, nggak baca surat Ar-Rahman, lamun baca surat Ar-Rahman teh bapakna sorangan dibaca. Nah ini Pak Bowo semuanya. Jadi menyemangati. Nah karena ibu-ibu jamaah kita macam-macam, nggak bisa dipaksa. Capek urusan suami, capek urusan rumah tangga, capek urusan incu, sampai masak, sampai dagang, sampai lain-lain, iya kan? Yang hanya bisanya nyumbang, hanya bisanya memberikan dorongan dan partisipasi, sumbangan seadanya, sebisanya. Alhamdulillah didorong dengan mereka. Nah ini bagian dari apa? Pembekalan keimanan orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, anak-anak sekalian, anak soleh. Itu password kuliah subuh sekarang. Ya dadakan tate, padahal yo. Nah mikir pegel tate, passwordnya naon pada den, yang baru dak teh. Gitu. Nah itu anak-anak bisa berkreasi sendiri masing-masing. Nah malam ini malam nuzulul Quran. Apa Al-Quran? Al-Quran sesuai pengertian adalah wahyu firman Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat dan keistimewaan untuk menjadi pedoman hidup umat manusia sealam dunia, fit dunia wal akhirah. Apal pengertiannya? Apal tuh anak-anak? Diulang. Kita malam ini adalah malam memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Artinya pengertian Al-Quran adalah wahyu firman Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk menjadi mukjizat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup manusia seluruh alam dunia agar selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Yang diturunkan pada malam berapa? Kita tahu sendiri, malam 17 Ramadan. Dan kita sekarang malam 23 Ramadan. Lagi mulai apa? Mengintip, mencari-cari malam Lailatul Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tahari Lailatul Qadri ihda ishrina fi akhiri Ramadan. Intiplah, lihatlah, toonglah, carilah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, di malam-malam ganjil 20 akhir, setelah 20 akhir bulan suci Ramadan. Nah Al-Quran turun dari Allah, tidak langsung turun ke atas bumi ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi turun dulu di Lauhul Mahfuz, turun dulu ke langit, ke langit bumi, terus nyampe ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkannya berangsur-angsur, enggak langsung jebluk, sejumlah 30 juz, 124 surat, ya, 14 surat
atau 6.666 ayat kurang lebih dalam hitungan para ulama, para sepuh kita. Ya, turun yang pertama yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lomba tahfidz menang juara satu siapa? Yang hafal Iqra. Hah? Bareng-bareng baca Iqra. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nah, yang banyak hafalannya, yang bagus, Kementerian Agama membuka peluang menjadi imam di Masjidil Haram. Sanggup? Di samping honornya luar biasa, tapi nilai pahala ibadahnya juga matching dan sangat dahsyat. Amin ya robbal. Kira-kira Karangasem aya nu sambut teu? Imam Masjidil Haram. Iya, matching. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barudak cicing bae tembung amin bulit. Terkesima ya dengan suara aku. Ya Ajay harus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Belajar namanya seni kori A. Kalau laki-laki kori, kalau perempuan kori A. Nah, Al-Quran turun malam 17 Ramadan di Gua Hira. Ya, yang turun pertama Iqra, bacalah. Nabi Muhammad didekap sama Jibril. Karena Nabi Muhammad jawab, Ma ana biqari. Wahai Jibril, urang teu bisa baca. Geus urang diajaran ku abdi wahai Muhammad, Iqra sampai 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad akhirnya bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil sampai dengan ayat kelima. Itulah malam itu diturunkan Nabi Muhammad di baiat dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan cerita-cerita Nabi Muhammad dapat wahyu sudah sering kita dengar. Yang sedikit saya sampaikan di hadapan para bapak sekalian, kepada anak sekalian, remaja dan emak-emak yang hadir, khususnya apa? Membaca dalam Al-Quran ada dua. Hiji, membaca tadabbur. Membaca tadabbur itu yang tadi dibaca oleh Azhar bin Rohman, yang tadi kita baca bareng-bareng. Ya, membaca yang tadi dibaca oleh Ustadz Sam, Ustadz Daryo, Pak Ustadz Uci, Pak Deden, kalau imaman Pak Ustadz Uci, Pak Ustadz Muhammad, Pak Mahmud. Ya, itu namanya tadabbur, belajar atau mempelajari Al-Quran dengan tingkatan membaca. Dari mulai A sampai Iya, dari mulai belum tahu huruf sampai tahu huruf, dari mulai belum mengenal panjang pendek sampai dengan mengenal panjang pendek, dari mulai tidak mengerti tajwid sampai memahami tajwid, dari dengan belum mengenal mengenai tentang sifat-sifat bacaan yang gharib, bacaan-bacaan yang dikecualikan, sampai dengan mengetahui itu yang dinamakan dengan tafakkur, mengerti makna, tafakkur, mengerti tafsirnya. Bahkan yang namanya belajar tafakkur itu membaca Al-Quran, membaca lingkungan orang aya naon, ada kejadian fenomena naon, dina kemaksiatan naon, dina kemajuan keagamaan naon, dina perbaikan naon, dina bab masjid naon, dina bab madrasah naon, dina bab musolah naon, dina masalah sosial naon, dina masalah perekonomian naon, dina masalah bantuan naon. Itu namanya membaca tafakkur. Ya, saudara sekalian. Nah, itu yang dinamakan dengan cara mempelajari Al-Qur'anul Karim. Anak sekalian, para bapak dan ibu-ibu, kita terbatas dengan keadaan waktu. Langsung saya sampaikan, dan ya Allah ajma'in, para jamaah sekalian, itu dinamakan dengan teknik membaca dan belajar Al-Qur'anul Karim. Nah, posisi Al-Quran, hapunten Pak Ustadz Uci, hapunten Pak Ustadz Daryo, hapunten Kak Asatid dan para nyai di sini, kita memposisikan Al-Quran harus sama dengan memposisikan al-hadis baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai keunggulan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, bahkan obat bagi seluruh umat manusia. Itu karena dalam Al-Quran rupa berbagai macam hukum, berbagai macam persoalan ayat dina Al-Qur'anul Karim. Nah, keterangan lebih jelasnya, lebih banyaknya nanti ada dina hadis baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi menerangkan, menjelaskan ketentuan Al-Quran. Dina Al-Quran sifatnya masih global. Aqimus sholat, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan syarat rukunnya sholat, bagaimana cara sholat. Diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sholatnya apa saja, sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban. Syarat rukunnya apa? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Hadis. Adanya apa? Dalam keterangan para alim
ulama, para kiai. Makanya kalau belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar keagamaan, satu-satunya jalan yang sanadnya nyambung ke baginda Rasul Muhammad SAW, para sepuh-sepuh kita, para ulama-ulama kita, taya sanes al ulama'u warasatul anbiya. Ulah nyasar, ulah salah milik guru, milik kiai, memegang anutan, memegang ketentuan, memegang sanad, sehingga ada dina pesantren-pesantren Quran, dina pengajian-pengajian Quran, sanad, ijazah membaca Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya. Ini pentingnya tenaga-tenaga kita, remaja-remaja kita terus dibina dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang membentengi watak dan karakter yang maksimal, karena mereka hidup di masa yang akan datang, masa milenial. Tantangannya jauh lebih berat, tantangannya jauh lebih tidak ringan, tantangannya lebih kompleks dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya, untuk bisa mempelajari Al-Quran, maka kita harus bisa memilih ulama dan kiai dengan sebaik-baiknya, yang sanad nyambung gurunya langsung ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang nanti diterangkan lebih jauh, lebih detail melalui hadis-hadis dan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak memposisikan Al-Quran dan hadis sejajar sebagai hukum dan produk Allah Subhanahu wa taala, hukum keagamaan Islam. Itu yang dapat tahu dari siapa? Dari para ulama. Nah, kadang orang-orang yang sebelah sana kita kembali kepada Al-Quranul Karim, ya, menilai kegiatan sholawatan yang dikembangkan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, dianggapnya salah, dianggapnya kurang baik, dianggapnya itu menyalahi aturan. Nabu gendring dianggapnya masih belum sempurna, masih goyang-goyang, dianggapnya joget dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi ciri khas keulamaan kita, kekiaian kita, sehingga anak-anak kita tidak lepas jauh dari tuntunan para sepuh, para ulama. Yang terakhir, maka kita harus berani sedikit-sedikit mengamalkan isi Al-Quranul Karim yang dijelaskan melalui hadis-hadis Rasul, sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui ijma dan qiyas, keterangan-keterangan para alim ulama. Malam hari ini terus terang Pak Andri merasa senang, merasa bahagia. Asatid kumpul, para perangkat desa kumpul, ya, ngumpulna maaf bukan hal-hal yang sifatnya keduniawian saja, ya, bukan hal-hal yang sifatnya mengarah kepada ketidakmanfaatan saja. Ini adalah bagian dari ketentuan kita. Maka yuk kita belajar Al-Quran. Punya Quran di rumah anak-anak? Jangan hanya jadi hiasan, tapi dibaca. Kalau nggak di masjid, di musola, dibaca di rumah agar rumahnya bercahaya. Zayyinu buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Dan kita termasuk jalmi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dirindukan oleh surga? Ibu-ibu mau dirindukan oleh surga enggak? Mau enggak? Mau. Nah, kita, anak-anak kita ini penerus, ya, amal kita akan hapus, amal kita akan selesai, amal kita akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sodaqotun jariyatun, sodakoh
jariyah. Makanya kemarin alhamdulillah tadi ketua panitia laporan dari masyarakat banyak, dapat banyak. Alhamdulillah, ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 2 ayat. Ayat tak? Alhamdulillah. Yang kedua, au ilmu yang tabu'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ceramah-ceramah para ustadz di sini, baik kalangan muda ataupun kalangan menengah ataupun kalangan yang sepuh, itu bisa bermanfaat. Ya. Terus pengajian-pengajian bisa bermanfaat. Adik-adik panitia yang bisa menyemangati adik-adiknya sendiri, itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di alam kuburnya kita, di alam mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang waktu letik diajar ku kakak Rama. Ya, Ramayana apa namanya? Ya, dan Kak Hasan. Itu yang terakhir apa? Nah, apa namanya? Anak yang soleh alladzi yad'u ila walidayhi, yang mendoakan kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak anak soleh udah ngantuk belum? 5 menit lagi, 5 menit lah, 3 menit lah. Kata Habib Quraisy Shihab, halo. Kata Habib Quraisy Shihab, orang yang di alam kubur, ayah nu mak yuk, cing bae, Kata Habib Quraisy Shihab, orang yang sudah meninggal di alam barzah itu nengok ke kanan akhirat, nengok ke kiri dunia. Mereka menyaksikan amaliyah kita, amaliyah anak cucunya yang lagi hidup di alam dunia. Ya, si Asep lagi ngitung nomor, contoh ya macon. Zaman now kan? Ya, alhamdulillah. Anak kurang lagi ngaji. Ya, alhamdulillah mulai kuliah subuh. Itu yang di alam barzah nengok, jangan dikira nggak nengok. Kata siapa? Habib Quraisy. Nah, bapaknya Mbak Nana tuh. Habib Quraisy Shihab Pak Andri, Habib Andri gitu. Terlalu pede. Ya, itu harus yakin. Alladzi yad'u ila walidayhi, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ibu bapak sekalian, bekal kita. Ya, bacaan Al-Qur'an dina doa khatul Qur'an tuh. Wa fi qabri mu'nisan. Dan nanti di alam kubur menjadi teman setia, teman sejati kita adalah Al-Qur'anul Karim. Terakhir 2 menit lagi ya. Surga merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqqatun ila arba'ati firqatin. Ya, surga merindukan 4 kelompok manusia. Ya, 1, somur Ramadan, jalmi yang melaksanakan puasa Ramadan. Anak-anak puasa maghrib karena Allah, bukan karena pengen dapat jajan dan pakaian. Keren, tepuk tangan. Iya. Anak-anak remaja puasa maghrib bukan karena kabogong. Benar. Alhamdulillah. 1 orang yang berpuasa Ramadan. Ya, yang kedua apa?
talil Quran. Surga senang rindu kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Satu ayat, satu lafaz, satu huruf di 10 kali Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Kenyaho. Kuliah subuh di mana sih? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Halo? Anak-anak? Anak soleh? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 atau 18 20? Hitung. Satu huruf 10 kali 19 jadi berapa? 190. Fatihah berapa huruf? Yasin berapa huruf? Insya Allah berlipat ganda yang dirindukan oleh surgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan malas baca, megang Al-Qur'an. Kalau megang baik, kalau main YouTube tinggal kita juk nggak paham, ngece baik. Ya, aduh buka game kuat rosa. Harus buka channel kita aja, mau buka kuota pak. Anak sahida ini anak sahida. Gitu. Aku wajib mempromosikan. Tidak apa, tidak lain dan tidak bukan untuk siar keagamaan, membentengi kekuatan kita. Mereka menggunakan medsos dengan sangat kuat. Kemarin aja ada aliran sesat. Nah, ada sesatnya. Namun terpuasa bareng jem awewena sorangan tenade-nade berang cena. Anak-anak ngerti bareng nggak? Nggak usah ngerti. Ngudut pauci lamun ngudut siang cena tenade-nade. Karena ngudut nanti ditelen cena keluar nih. Bener pauci. Sesat. Ya. Barang Imam Nawawi kan menjelaskan dalam Nihayatul Zainnya, ngudut masukin barang ke dalam rongga mulut, rongga lubang-lubang yang disengaja, lamun disengaja tenade nade, misalkan wudu kumur-kumur makruh tenyaho katel blogok ya entah disengaja nggak batal. Tapi lamun kumur-kumur supaya masuk sama bantal. Nah, tadi itu masuk, mereka menggunakan medsos dengan sangat deras. Itu kan kalau kita nggak menyajikan anak-anak kita dengan game-game yang islami, paling menyebarkan game islami dari Jogja, anak sorangan tepayu, bosen anak itu. Ya Allah ya Karim. Ya, itu anak-anak sekarang bosen. Tuh, makanya harus bisa dan bijak memilih medsos dengan sebaik-baiknya. Dalam medsos, dalam HP banyak jalan Tuhan, juga banyak jalan setan. Dua, ketiga, seperti ketiga apa? Wamut imiljian. Surga itu rindu kepada jalmi-jalmi anu masihan dahar ke orang-orang yang orang yang tidak makanya tadi pagi anak-anak kita aksi sosialnya santunan anak santunan yang tidak santunan jompo ya kan. Alhamdulillah. Yang terakhir apa? Surga merindukan hifdzul lisan, orang yang menjaga mulutnya. Ya, orang yang menjaga mulutnya dengan baik minan nutqi menurut keterangan kitab. Ya, apa namanya? Hikmatut Tasyri', Hikmatul Sa'di wa Falsafatuhu, karangan Imam Ali Al-Ahmad Al-Jarjuli mengatakan salah satunya tingkatan puasa
orang-orang yang soleh siyamus solihin hifdzun lisan anin nutqi, menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan bohong. Astaghfirullah rabbal baraya, bareng tutup. Astaghfirullah minal rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Allahu Rabbi hasbi, hati ini berikan aku iman, berbicara selalu berbohong, hoak, fitnah, adu domba, mengojokkan, ngomong kotor, ngomong kasar, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Nah, dihindari agar kita bisa masuk tingkatan puasa yang kedua, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Kesimpulannya, kita belajar terus Al-Quranul Karim, belajarnya di para ulama sebagai pewaris para nabi, dan memposisikan Al-Quran dengan hadis dengan posisi yang sama sebagai produk hukum tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan melalui para alim ulama kita dari berbagai macam penjuru dunia, agar kita terhindar dari paham-paham dan ajaran yang tidak bertanggung jawab alias sesat, dan kita semua dapat terselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.